Halo semuanya, kembali lagi bersama channel I'm Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang Alucita Season 2 Garda High School Part 2 yang berjudul King Uma melawan Menteri Biron dan juga King Uma melawan Menteri Sujinis si Pandora. Untuk cerita lebih lengkapnya, kalian bisa baca di webtoonnya. Link webtoonnya Mimin sudah taruh di kolom deskripsi ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. King Uma dengan sombongnya berkata, "Aku sedang berkendara, jangan halangi jalanku." Lalu King Uma melihat sekitar dan dia menjadi kaget. Kenapa istana Kerasakti jadi hancur begini? Ketika melihat Morijin, King Uma langsung menghampirinya. "Apakah kamu mau menghancurkan persaudaraan kita?" Sambil mengangkat punggung Morijin dari belakang. Di sini King Uma tidak tahu kalau Morijin tidak ingat akan masa lalunya. Menteri Biron yang melihat mangsanya dipegang menjadi marah dan menghancurkan motor Harley milik King Uma. Seketika King Uma berada di depan Menteri Biron. Semua orang yang berada di sana kaget dengan kecepatan King Uma. Terlebih lagi Menteri Biron. Menteri Biron yang sedikit panik langsung memukul wajah King Uma dengan tombaknya. King Uma terkena terlak serangan dari Menteri Biron. Kemudian Menteri Biron melancarkan serangan keduanya, yaitu menusuk. Menteri Biron yakin kalau serangan kedua ini bakalan berhasil. Tetapi King Uma dengan mudahnya menangkap bilah tombak itu dengan jarinya. Rupanya selama ini King Uma hanya mengetes Menteri Biron. Lalu King Uma meninju badan Menteri Biron. Tanpa disangka-sangka satu pukulan itu melubangi separuh badan Menteri Biron. Bahkan gedung di belakang Menteri Biron menjadi hancur. Menteri Biron langsung memakan rekannya dengan menggunakan tombaknya. Tujuannya adalah mengembalikan badannya yang sudah berlubang. Rupanya tombak dari Menteri Biron terbuat dari tam. Jadi, setiap tombak itu memakan apapun, maka pemilik tombak tersebut mendapatkan kekuatan dari yang dimakannya. Plus, dapat meregenerasi tubuhnya kembali. Sekarang, Menteri Biron jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia langsung menyerang King Uma. Namun, semua serangan Menteri Biron dapat dihindari oleh King Uma. Lama-kelamaan, King Uma mulai terdesak. Dia memanggil senjata terkuatnya yaitu kipas pacu. Menteri Biron yang mendapatkan luka dari menjudutkan King Uma langsung memakan beberapa rekannya agar dia semakin kuat. Dia berpikir bisa mengimbangi King Uma yang memegang senjata dengan cara itu. Tapi tidak disangka satu kipasan dari King Uma menghancurkan seluruh tubuh Menteri Biron, kecuali tombaknya. Namun Menteri Biron masihlah belum tewas. Dia memakan semua rekan-rekannya. Akhirnya Menteri Biron kembali utuh dan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Senjata pacu yang melihat musuhnya bertambah kuat, senjata itu langsung menunjukkan bentuk aslinya dan membesar. King Uma sangat kegirangan melihat senjata pacunya bersemangat. Akhirnya serangan penentuan tiba. King Uma mengerahkan seluruh kekuatannya dan menciptakan tornado yang sangat besar. Sedangkan Menteri Biron hanya ingin merasakan serangan tersebut. Mimin rasa Menteri Biron ini agak masokis ya. Setelah serangan tersebut, seluruh gedung di sana menjadi debu, dan Menteri Biron sudah lenyap, hanya meninggalkan tombaknya. King Uma mengira pertemuannya sudah selesai. Saat King Uma menuju ke Morijin, tiba-tiba tombak itu bergerak sendiri dan ingin memakan King Uma. Dengan sigap, Morijin menendang tombak tersebut. Namun sayang, King Uma harus merelakan setengah tanduknya dimakan oleh tombak itu. King Uma berteriak kesakitan dan tubuhnya mulai mengecil. Di sisi lain, si tombak tertawa dengan sangat puas. Di sini, Morijin baru menyadari kalau monster sebenarnya itu bukanlah Biron, tetapi tombaknya sendiri. Dengan full power King Uma saja, tombak itu tidak hancur, malahan yang hancur tubuhnya Menteri Biron. Tombak tersebut meregenerasi Menteri Biron, sehingga Menteri Biron kembali seperti semula seperti tidak terjadi apa-apa. Malahan Menteri Biron dialiri kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu milik King Uma yang sudah dimakan. Untung saja King Uma sudah pulih dari depresinya. Pertempuran dimulai kembali. Satu serangan dari Menteri Biron dapat menciptakan sayatan angin yang sangat besar. Dengan percaya diri, King Uma ingin menangkisnya, namun Morijin mendorong King Uma. Rupanya, sayatan angin tersebut dapat merubek tanah dan membelah batu yang sangat besar dengan mudahnya. King Uma yang melihat itu menyuruh Morijin untuk menggunakan botol labunya. Tapi Morijin mengatakan kalau dia tak bisa menggunakan labu itu. Tiba-tiba Menteri Biron langsung menyerang kembali. Mau tak mau, King Uma harus mengulur waktu agar Morijin bisa menggunakan labu itu. Maksud dari menggunakan botol labu itu adalah agar King Uma dan Menteri Biron masuk ke dalam botol labu itu. Saat seseorang berada di dalam botol labu, maka orang itu tidak bisa menghancurkan botol labu dari dalam, meskipun orang tersebut mempunyai kekuatan yang besar. Ketika bertarung dengan Menteri Biron dengan waktu yang lama, King Uma terkena sayatan tombak Menteri Biron yang mengakibatkan King Uma kehilangan tangan kirinya. Namun King Uma tidak putus asa, dia menahan tombak Menteri Biron dengan tubuhnya dan menyuruh Morijin mengaktifkan botol labu. Morijin langsung mencobanya.
Tapi tak terjadi apa-apa. Tiba-tiba dari belakang, tangan Raja Kerasakti palsu memegang tangan Morihjin. Lalu botol labu itu aktif. King Uma dan Menteri Biron masuk ke dalam labu tersebut. Menteri Biron yang berada di dalam labu menyerang King Uma yang terluka parah. Serangan dari Menteri Biron ditangkis oleh tangan yang sangat besar di belakang King Uma. Rupanya selama ini King Uma masih belum mengeluarkan wujud aslinya. Raksasa di belakang King Uma adalah wujud asli dari King Uma sendiri. Wujud asli dari King Uma sangatlah hebat. Alasan King Uma baru mengeluarkan wujud aslinya karena jika digunakan, para dewa langsung datang untuk membunuh King Uma. Lalu King Uma yang kecil diserap oleh King Uma raksasa. Menteri Biron berpikir hanya tubuhnya saja yang membesar. Tapi ternyata sekali injak tangan kiri milik Menteri Biron hilang. Kemudian King Uma hanya menjadikan jari telunjuknya saja, tangan satunya Menteri Biron ikut hilang. Di sini Menteri Biron diajar habis-habisan. Bahkan Menteri Biron yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menciptakan gempa yang sangat dahsyat dapat dikalahkan dengan bersihnya King Uma saja. Melihat itu, Menteri Biron menggunakan cara terakhir, yaitu meledakkan dirinya sendiri. Ledakan ini diklaim oleh Menteri Biron sebagai ledakan yang mempunyai daya ledak 50 kali lipat lebih besar dari ledakan nuklir. Sebelum meledakkan diri, King Uma menepuk Menteri Biron seperti menepuk nyamuk, sehingga Menteri Biron menjadi penyet. Lalu, King Uma memakan tombak milik Menteri Biron. Akhirnya, pertempuran antara King Uma melawan Menteri Biron dimenangkan oleh King Uma. Skin berganti ke Manduksang. Manduksang menjelaskan kepada menteri lainnya alasan Nok bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat Korea. Yang pertama, Nok mengambil alih perusahaan JG dan Siksung. Dua perusahaan ini adalah penggerak ekonomi Korea, dengan kata lain mempunyai uang yang sangat banyak. Kedua, setelah Seoul hancur, Nok membangun ulang ibu kota Seoul dengan ikhlas dan membantu semua orang tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, Manduksang menjadi politikus. Tujuan akhirnya adalah menipu para manusia dengan menganggap Nok adalah dewa mereka, kemudian menyerap energi kehidupan semua manusia dengan sembunyi-sembunyi. Lalu Manduksang memberitahu kalau Mubong, Unyeo, dan semua eksekutif ditahan di penjara bawah tanah. Kemudian memerintahkan Sujinli pergi ke dunia monster dengan membawa pasukan kayangan. Sujinli dan pasukannya langsung menyerang kediaman Morihjin sekarang. Pertempuran antara kayangan melawan monster dimulai. Ronde pertama, Handewi dan yang lainnya tak sanggup melawan pasukan kayangan yang begitu banyak. Akhirnya, Kerasakti palsu memutuskan untuk mengeluarkan King Uma dari labu. Saat King Uma berada di luar, dia kaget kenapa ada pasukan kayangan. Dia memutuskan untuk berubah ke wujud aslinya. Ketika dalam wujud aslinya, King Uma dengan mudahnya mengalahkan semua pasukan kayangan seorang diri. Namun botol labu itu diambil oleh Sujinli dengan sangat mudah dari genggaman Kerasakti palsu. Melihat itu, King Uma menghampiri Sujinli dan menusuk Sujinli dari belakang. Sebelum tertusuk, Sujinli menggunakan kekuatan pinjaman Pandora, sehingga membuat jari kanan King Uma terkena racun yang mematikan. Kemudian Sujinli menatap King Uma dengan tajam. Itu membuat kekuatan King Uma tersegel. Saat sudah tersegel, Skin berganti pada asal-usul kekuatan Pandora. Dahulu ada seorang perempuan yang diberi kotak oleh dewa. Dewa berpesan jangan sekali-sekali membukanya. Karena kotak itu seperti kotak perhiasan, maka perempuan tersebut membuka kotak itu. Rupanya semua hal yang buruk keluar dari kotak tersebut. Akhirnya perempuan itu sadar kalau dia dijadikan hakim atas kaumnya. Kemudian para dewa memberikan kekuatan, pesona, kelincahan, dan pakaian yang indah. Namun perempuan tersebut tak senang dengan perlakuan para dewa kepadanya. Dia memutuskan untuk menghancurkan para dewa dengan kotak pemberian dari para dewa. Siapapun yang berasal dari alam dewa yang mempunyai niatan bulat untuk menghancurkan para dewa akan menjadi si kunci. Kegunaan si kunci adalah untuk melepaskan batasan manusia yang dibuat oleh dewa, sehingga manusia bisa mengalahkan dewa. Tanpa si kunci, manusia tak akan pernah mengalahkan dewa. Lalu Sujinli berubah ke mode Pandora. King Uma yang kekuatannya disegel mencoba menyerang Sujinli. Namun serangan tersebut dipatulkan oleh Sujinli. Kemudian Sujinli memberi kutukan penyakit ke tangan si Uma dan memberikan halusinasi kepada semua orang yang berada di sana. Dengan kerennya, Sujinli berjalan di tengah tim Morihjin yang sedang berhalusinasi. Ketika Sujinli hampir mendekat, King Uma ingin mengempaskan Sujinli dengan senjata pacunya. Saat sedang menggenggam pacunya, tangan King Uma hancur. Sujinli yang tak menyia-nyiakan kesempatan ini langsung menghajar King Uma habis-habisan. Melihat itu, tim Morihjin membantu King Uma, namun mereka semua dihempaskan bagaikan daun. Mereka semua sadar kemungkinan mengalahkan Sujinli mendekati 0%. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk kabur. Saat sedang kabur, mereka dihadang oleh satu prajurit kayangan. King Uma yang tak ingin semuanya tewas, dia memutuskan untuk melompat dan memukul wajah prajurit kayangan tersebut. Padahal dia tahu kalau dia melakukan itu, dia akan jatuh.
Ketika terjatuh, tanpa diduga Baek Sonchul menggendongnya, dan Baek Sonchul langsung menggombalinya lagi. Dia berkata, "Ayahku selalu bilang, jangan pernah tinggalkan gadis yang memberikan hatinya kepadamu sendirian." Dan berkata, "Aku tahu kamu orang baik. Rupanya aku pandai menilai laki-laki." Akhirnya mereka berdua terkepung. Skin berganti pada Park Il-pyo. Park Il-pyo akhirnya bertemu dengan rubah ekor 9. Di sini si rubah menceritakan masa lalunya. Dia dikhianati oleh Kaisar Gyeok dan memutuskan untuk menghancurkan kayangan. Maka dari itu, si rubah bisa menjadi si kunci. Syarat untuk menjadi si kunci hanya punya niatan yang sangat besar dalam menghancurkan para dewa. Setelah selesai bercerita, si rubah menawarkan kontrak langsung. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam tentang kontrak langsung, bisa lihat video sebelumnya yang berjudul Kekuatan Pinjaman, atau kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Skin kembali ke tim Morrijin. Rupanya Morrijin dihisap ke botol labu dan King Uma telah tewas. Han Dewi dan yang lainnya menyusun rencana untuk menyelamatkan Morrijin, lalu mengambil botol labu. Tapi mereka menyadari kalau mereka sangatlah lemah. Akhirnya para kera yang masih selamat memakan buah persik ajaib. Dengan begini, kekuatan tempur tim Morrijin meningkat dengan tajam. Kemudian mereka semua menuju ke tempat Su Jinli berada. Skin berganti kepada Morrijin yang berada di botol labu. Di sini Morrijin bertemu dengan ingatan masa lalunya, dan pada akhirnya Morrijin mengetahui jati dirinya. Skin berganti pada tim Morrijin. Mereka semua bertarung mati-matian melawan pasukan Su Jinli. Han Dewi sendiri melawan ketua sayap. Mirayo sendiri bertarung dengan ketua Lollipop lagi. Di sini Mirayo sampai menggunakan Chia Bongchin 2 kali lipat melawan ketua Lollipop. Singkat cerita, Mirayo menang melawan ketua Lollipop, namun tubuh Mirayo dalam keadaan kritis. Siapapun yang menggunakan Chia Bongchin harus memakan buah persik ajaib. Kalau tidak, tubuhnya tidak kuat melawan efek samping Chia Bongchin. Raja Kera Sakti Palsu melawan banyak ketua. Saat dia terdesak, Menteri Su Jinli menghentikan para ketua yang bertarung melawan Kera Sakti Palsu. Su Jinli memerintahkan Kera Sakti Palsu untuk mengeluarkan Morrijin, karena dia ingin bertarung melawan musuh bebuyutannya yaitu Morrijin. Namun para ketua tidak setuju dengan keputusan Su Jinli. Akhirnya para ketua bertarung melawan Su Jinli. Tapi karena Su Jinli adalah menteri, jadi para ketua bukanlah tandingan Su Jinli. Mereka semua dikalahkan dengan mudah. Mendengar laporan yang kurang mengenakan, Manduksang mengirim Dewa Nata ke dunia monster. Tujuannya adalah menghancurkan dunia monster. Oh ya, Manduksang bisa meminta bantuan dari Dewa Nata karena diizinkan oleh Kaisar Gyeok. Pada akhirnya perang antara monster dengan kayangan tak dapat dihindari lagi. Untuk saat ini, Menteri Su Jinli berada di pihak monster. Karena Menteri Su Jinli ingin berhadapan 1 lawan 1 dengan Morrijin. Menteri Su Jinli langsung menyerang 3 pangeran Nata. Alasan Su Jinli menyerang Dewa Nata karena botol labu diambil oleh Dewa Nata. Namun serangan dari Su Jinli dapat ditangkis dengan mudah. 2 pangeran Dewa Nata melawan Su Jinli, dan ketua Dewa Nata hanya menonton. Rupanya Su Jinli kewalahan melawan 2 pangeran Dewa Nata. Saat sedang tersudut, tiba-tiba Park Il-pyo dengan mode rubahnya datang membantu Su Jinli. Tiba-tiba juga Baek Sonchul muncul dengan mode kontrak langsung dengan King Uma. Jadi saat King Uma mau mati, King Uma menawarkan kontrak langsung dengan Baek Sonchul. Setelah mati, roh King Uma akan terikat langsung dengan kekuatan pinjaman Baek Sonchul. Bisa dikatakan saat ini tim Morrijin memiliki 3 menteri yang sangat kuat. Park Il-pyo menghadapi Dewa Nata berelemen magma. Baek Sonchul menghadapi Dewa Nata berelemen es. Dan Su Jinli sendiri berhadapan dengan ketua Dewa Nata yang berelemen tanah. Sedangkan Han Dewi dan Mirayo berhadapan dengan prajurit kayangan. Oh ya, sekarang para manusia bisa melukai para dewa, karena Park Il-pyo sudah menghapus sebagian batasan atau tabu yang membatasi manusia. Sehingga kekuatan manusia meningkat dengan tajam. Kekuatan mereka yang sekarang sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan prajurit kayangan. Skin berganti pada eksekutif. Rupanya para eksekutif dapat melarikan diri dari penjara Nok dan bergegas ke tempat Mubong dan Ungyo berada. Next video, pertempuran antara Dewa Nata melawan Su Jinli, Baek Sonchul, Park Il-pyo, dan kemunculan Dewa Kera Morrijin. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.